Al-Quran memberikan penjelasan mujmal, maka hadislah memberikan tahdidan daqiqan, pembatasan yang rinci, li awalil waqti wa akhirih, kapan awal waktu dan akhirnya. Nah, wattafaqal fuqaha, dan ahli fikih bersepakat ala annal waqtal afdal, sesungguhnya waktu yang afdal itu adalah awal waqti kulli salatin, di awal waktu, walaupun nanti ta'alluqul wujub akan berbeda. Ni wajibnya itu kapan, di awal kah, di tengah kah, atau di akhir? Menetapkan di awal, ada yang menetapkan di tengah, ada yang mengatakan di akhir. Karena itu ada sebagian negara yang mengamalkan salat berjamaah itu di akhir. Kenapa? Karena kewajiban waktunya di akhir, di awal itu masih belum wajib. Nah, ada pendapat yang seperti itu. Namun perkara afdal, mereka sepakat bahwa kapan afdal pelaksanaan waktu salat itu, di awalnya. Nah, jadi afdal waktu adalah awal waktu setiap salat. Nah, namun ketika seseorang diajak untuk salat berjamaah, maka mau tidak mau pelaksanaan salatnya di awal waktu itu terjadi takhir. Nah, itu yang kadang membuat dilema sebagian orang yang tidak tahu dengan kajian salat berjamaah. Mestinya kan sudah azan 2 salat sekali. Nah, kenapa nunda-nunda? Tapi katanya awal waktu yang afdal, sehingga akhirnya ibu-ibu yang ikut berjamaah pun resah pula di belakang. Kalau imam belum sampai, qamat salalai, qamat salalai. Begitukah sebenarnya? Itu yang perlu diingat. Jadi kajian kita ini, intizarus salatil jamaah, intizar, menunggu salat berjamaah afdal, lebih afdal daripada salat sendiri di awal waktu. Nah, terus bagaimana kita menjawab kegelisahan sebagian orang karena salat berjamaah itu? Nah, bisa jadi menunda sejenak salat itu dari awal waktunya. Nah, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di dalam kitab sahih beliau, dari Muhammad bin Amr ibn al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum, qala qadima al-Hajjaj al-Madinah fasa'alana Jabir bin Abdullah, fasa'alna Jabir ibn Abdullah. Hajjaj datang dan kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Faqal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal 'asr wasyams hayyah wal maghrib idza wajabat wal isya idza kathura an-nasu ajjala wa idza qallu akhara was-subh bighalasin. Jadi ini waktu salat berjamaah Nabi. Menunjukkan apa secara kesimpulannya? Salat berjamaah Nabi itu tidak semuanya pas waktu masuk langsung salat. Seperti subuh bighalas, ketika sudah masuk waktu fajar, kemudian sedikit mulai cahaya fajar itu mulai ada, mulai
lihat terang walaupun masih tetap dalam keadaan gelap. Artinya ini menunjukkan bahwa apa? Nah, tidak tiba-tiba ketika waktu masuk salat berjamaah ditunaikan. Menunjukkan apa? Di dalam tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada takhir, penundaan sejenak dari awal waktu ketika pelaksanaan salat berjamaah tersebut. Nah, misalnya wal asar wa syams hayya, yaitu asar ketika matahari telah mulai sedikit mengarah menuju ke barat. Jadi bukan ketika bayang-bayang 2 kali kemudian langsung, tidak. Gitu juga ketika zuhur, tidak langsung ketika zawal langsung salat. Bil hajrah, ketika matahari mulai meninggalkan pertengahan langit itu. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Bahkan ketika Isya, apabila orang telah banyak hadir, beliau segerakan. Kalau ketika jamaah masih sedikit, akhir, beliau tunda. Jadi kalau ada misalnya di beberapa masjid ya, ada kajian yang tanggung ya, belum tuntas antara maghrib isya, kemudian setelah azan, kemudian imamnya masih menambah kajian sedikit, menunda. Tidak usah gelisah. Nah, cuma yang saya sarankan, azannya jangan ditunda. Yang ditakhir itu sedikit solatnya, iqamahnya. Ada pula yang pengajian panjang, azan pukul 9 itu terkajut orang, jadi baru masuk isya. Nah, karena itu apa kata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, idza ta'arada fi shakhsin amran ahaduhuma ay yaquma ila as-salati fi awwal al-waqti munfaridan aw yu'akhkhiruha ya aw yu'akhkhiraha fil jama'ati ayyuhuma afdal. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, apabila ada dua ya dilematis ya, kadang menurut seseorang, sebenarnya di dalam syariat tidak dilema, tidak menjadi pertentangan sebenarnya, tapi kalau muncul di dalam diri seseorang perdebatan di dalam dirinya, mana yang akan dia dahulukan, mana yang afdal, apakah dia akan salat di awal waktu sendiri atau dia tunda namun dilakukan berjamaah, mana yang afdal? Nah, al-aqrab indi, kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ini ijtihad beliau berdasarkan timbangan-timbangan dalil, yang lebih dekat kepada yang hak maksudnya menurut beliau, anna ta'khira li salatil jama'ati afdal, sesungguhnya menunda sejenak untuk berjamaah lebih afdal. Nah, dengan alasan apa? Dalil yang beliau rujuk yaitu hadis tadi. Ditambah dengan hadis, idza ra'ahum abta'u akhar. Nabi apabila melihat agak terlambat kehadiran jamaah, beliau tunda. Nah, karena itu fayuakhir al-jamaah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan salat supaya jamaah bisa hadir. Padahal pada waktu itu kan bisa saja Nabi mendahulukan awal waktu.
Ditambah lagi dengan begitu banyaknya peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau agar jangan meninggalkan salat berjamaah. Nah, mudah-mudahan kajian kita ini bisa merubah ya tradisi sebagian masjid yang terkadang tidak peduli dengan kehadiran jamaah. Sudah jamaah dihimbaunya, kemudian ditinggalkannya saja. Kan begitu? Apalagi maghrib. Iya. Apalagi maghrib. Padahal dalam hal itu ada hadis khusus. Ada hadis khusus dari Anas ibni Malik, di mana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu maghrib tiba, idza azzana al-muadzinu li salatil maghribi, apa suasana yang terjadi di kota Madinah? Ibtada'us sawariya, mereka menghampir mendekat kepada tiang-tiang, tonggak-tonggak, fayarka'una rak'ataini rak'atain, mereka rukuk 2 rakaat 2 rakaat. Apa maknanya? Salat 2 rakaat 2 rakaat. Hatta innar rajulal ghariba, sehingga sesungguhnya kalau ada orang yang asing yang tidak penduduk Madinah, nah, la yadkhulul masjid, masuk masjid dia ketika itu di saat orang sedang salat sunat menunggu maghrib itu, fayahsibu, tentu orang itu menduga anna salata qad sulliyat, tentu salat maghrib telah sedang ditunaikan, min kasrati man yusallihima, karena banyaknya orang yang melakukan salat sunat sebelum maghrib itu. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kunna bil Madinati, ini hadis dari Anas ibni Malik ya. Kami di Madinah, idza azzanal muazzinu li salatil maghribi, apabila azan muazzin untuk salat maghrib, kemudian ibtada'us sawariya, mereka ibtadarus sawariya, bergegas mendekat syariah. Syariah itu apa? Tiang atau apa yang bisa dijadikan sutra. Ibtadaru, mereka bergegas menuju ke tiang atau ke dinding di depan mereka. Untuk apa? Ini petunjuk kalau kita melakukan salat sunnat. Ini kalau salat sunnat, ambil tempat yang di situ orang tidak bisa lalu lalang di depan kita. Nah, ini kadang-kadang bapak-bapak kalau hari Jumat datang salat tahiyat masjid, tengah-tengah orang kelalu ke muka. Nah, ke depan lah atau ke dinding, dan berbagai macam itu adab ketika kita melakukan salat di masjid. Itu kalau salat sendiri. Tapi kalau salat berjamaah apa? Sutratul imam, sutrah imam itu sutrah makmum itu. Kalau berjamaah tidak perlu lo masing-masing imam makmum pakai sutrah. Imam sudah ada sutrah di depan, ada mihrabnya, ya sudah, itu sutrah makmum. Tapi kalau sendiri ya seperti itu adabnya. Ibtadaru as-sawariya, mereka bergegas mubadarah, tidak menunda-nunda lagi. Kalau selesai azan mereka bergegas ke tiang, ke dinding, ke tempat mereka bisa salat tanpa diganggu, tanpa terganggu dengan orang lalu lalang. Ke dinding merapat mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan oleh para sahabat itu? Kata Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, fayarkauna rak'atain rak'atain, bukannya 2 rakaat, bahkan mereka salat 4 rakaat. Nah, hatta sehingga
karena jumlah orang yang solat begitu banyak. Kalau datanglah orang yang asing yang tidak biasa solat di Madinah, tentu mereka mengira orang sudah solat maghrib karena penuh saf orang solat sunnah. Nah, disinilah yang terus saya katakan bahwa tidak ada alasan bagi penyelenggara salat berjamaah di masjid-masjid yang menyambungkan antara azan dan iqamah itu. Dan perangai ibu-ibu jamaah di belakang yang menyuruh cepat-cepat itu keliru tu. Kamat salalai, kamat salalai. Kita harus tahu kewenangan kita di dalam masjid. Dalam masjid ni ada kewenangan masing-masing, ada tugas. Tu gunanya awak beraja fikih salat berjamaah. Nanti kita akan, setelah ini kita akan kaji lagi bila makmum berdiri, bagaimana kedudukan imam ratib. Kalau sampai awak kaji awak ke situ lain. Nah, ini saja dulu diperbaiki. Jangan dorong-dorong muazzin tu untuk iqamat dan berbagai macam. Di menunda iqamat untuk menunggu jamaah datang itu sunnah. Jadi apa yang dilakukan oleh masjid-masjid, kebanyakan, tak tahu saya di Sumatera Barat ni sering ketemu begitu, setelah maghrib langsung, setelah azan maghrib langsung iqamat itu khilafus sunnah. Itu bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW, dan itu jauh dari fatwa para ulama di dalam mazhab fiqhiyah. Walaupun para ulama membahas bahawa waktu yang terpendek itu, ya, tapi bukan berarti setelah kita membaca waktu yang singkat itu kemudian dilanjutkan seperti orang dalam keadaan bermusafir menjamak salat. Ini perlu diingat. Yang langsung setelah azan itu iqamah, orang menjamak itu orang dalam bermusafir. Kenapa? Karena orang yang bermusafir tidak afdal lagi bagi mereka untuk melakukan salat rawatib, kecuali satu, yaitu salat sunat fajar atau rawatib subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu. Lebih dari itu tidak afdal lagi orang di dalam bermusafir melakukan salat rawatib, salat yang mengiringi, salat sunat yang mengiringi waktu salat fardu, yang mengiringi salat fardu. Tidak disunnahkan dan tidak afdal, kecuali satu rawatib, yaitu apa? Salat sunat fajar. Lebih dari itu tidak. Nah, jadi yang dipraktekkan oleh Nabi setelah azan langsung iqamat itu kapan? Ketika beliau bermusafir. Coba lihat ketika beliau salat zuhur dan asar jamak taqdim qasar di Arafah. Apakah Nabi SAW salat antara azan dan iqamah? Tidak. Tetapi kalau dalam keadaan bermukim seperti kita salat di masjid, untuk orang-orang mukim, ya, untuk orang-orang yang menetap di situ, maka berlakulah di situ ketentuan bermukim. Ada salat-salat sunnah yang afdal dilakukan. Bahkan Nabi SAW mengatakan bainal adhanain salatun, antara 2 azan itu salat. Nah, kalaupun mereka tidak akan salat, kan bukan berarti rugi. Nah, ini yang kita jelaskan. Menunggu waktu salat itu afdal dibandingkan menyegerakan tapi sendiri. Menunggu waktu salat itu afdal. Nah, jadi ini perlu diperbaiki. Untuk di Sumatera Barat sering kita bertemu pengurus masjid kadang tidak mempedomani petunjuk syariat di dalam menyelenggarakan ibadah di dalam masjid.